Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Ulangan 34 ayat 4, kepada keturunan mula akan kuberikan negeri itu, aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Saudaraku yang terkasih, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memiliki sifat maha kasih. Tetapi selain memiliki sifat maha kasih, Tuhan juga adalah Allah yang maha adil. Hal inilah yang seringkali dilupakan, seringkali diremehkan oleh manusia. Karena Tuhan maha adil, setiap orang tanpa pandang bulu akan menerima resiko apabila mereka melakukan suatu pelanggaran atau pemberontakan terhadap Tuhan. Contohnya Musa adalah seorang yang dipilih Tuhan, yang diutus Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke negeri yang dijanjikan Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Dia juga tidak luput dari sanksinya Tuhan. Adapun sanksinya adalah tidak dapat masuk ke negeri yang Tuhan janjikan itu karena Musa telah berlaku salah saat berkata-kata di hadapan umat Israel di Meriba. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, Bilangan 20 ayat 10 hingga ayat 12, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Saudara, Tuhan tidak pernah berkompromi dengan pelanggaran sekecil apapun. Tetapi Tuhan masih memberi kesempatan kepada Musa melihat negeri yang dijanjikannya itu meski hanya dari kejauhan. Ulangan 34 ayat 1, kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan. Sesungguhnya resiko sanksi ini sangat menyedihkan hati Tuhan. Tapi karena Tuhan maha adil, segala sesuatu yang telah ditetapkannya dan difirmankannya pasti akan dilaksanakan tanpa memandang bulu. Betapapun Musa sangat dikasihi Tuhan, Musa tetap tidak dapat masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan itu. Karena itu ingatlah, Tuhan kita adalah Allah yang tidak dapat dipermainkan. Setiap pelanggaran pasti ada akibatnya. Setiap pelanggaran pasti ada sanksi dari Tuhan. Karena itu, bertobatlah segera. Biarlah kita mengambil sebuah komitmen penting untuk tetap percaya dan menghormati kekudusan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk firman Tuhan saat ini. Kami benar-benar ditegur oleh Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau kami sering meremehkan, melupakan teguran Tuhan. Hari ini Tuhan datang dengan memberi pencerahan kepada pikiran hati kami, bahwa Engkau Allah yang maha kasih, tapi Engkau juga Allah yang maha adil. Engkau tidak berkompromi dengan pelanggaran, dosa dan pemberontakan. Dan karena itu Tuhan Yesus, kami berdoa, Tuhan ampuni kami Tuhan, dan biarlah kami memperbaiki komitmen kami di hadapan Tuhan saat ini untuk tetap percaya hanya kepada Tuhan dan hidup menghormati kekudusan Tuhan. Kami berterima kasih untuk kepercayaan demi kepercayaan yang sudah Tuhan anugerahkan melalui kehidupan kami, keselamatan, kesehatan,
makan, minum, pekerjaan, dan bahkan semua keperluan kami pun Engkau Allah yang menyediakan selalu tepat waktu. Ampuni kami Tuhan, setiap janji Tuhan Engkau pasti tepati, tetapi keraguan, kekhawatiran seringkali membuat kami bimbang dan bahkan kami ragu akan setiap jawaban dari Tuhan. Hari ini kami hanya mau datang kepada Tuhan dan mempercayai Engkau sepenuhnya di dalam segala sesuatu yang menjadi perkara doa, yang menjadi pokok doa kami. Kami tahu hanya Engkau Allah yang sanggup, Engkau Tuhan yang mampu menolong kami. Kalau orang lain Tuhan tolong, saya juga pasti ditolong Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.